Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Muslimah Kurniawati. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan sebuah studi kasus sederhana beserta pembuatan database dan implementasinya dalam bentuk website. Studi kasus yang saya ambil adalah sistem peminjaman buku di perpustakaan. Sistem ini dibuat untuk membantu petugas dalam mengelola data buku, data anggota, dan transaksi peminjaman agar lebih rapi, cepat, dan terdokumentasi dengan baik. Tahap pertama yang saya lakukan adalah merancang struktur database menggunakan IRD atau Entity Relationship Diagram. Ada tiga entitas utama. Yang pertama yaitu buku, berisi informasi judul, penulis, penerbit, tahun terbit, dan stok buku. Yang kedua ada anggota, berisi data nama, alamat, dan nomor telepon anggota perpustakaan. Dan yang terakhir adalah peminjaman, yaitu untuk mencatat transaksi antara anggota dan buku, termasuk tanggal pinjam, tanggal kembali, dan status peminjaman. Kemudian, relasi antar tabel yaitu satu anggota bisa melakukan banyak peminjaman. Satu buku juga bisa dipinjam berkali-kali. Nah, selanjutnya saya membuat database bernama DB Perpustakaan di PHP Kemudian saya membuat tiga tabel sesuai dengan IRD tadi, yaitu tabel buku, anggota, dan peminjaman. Masing-masing tabel memiliki kolom seperti yang sudah dirancang sebelumnya. Saya juga menambahkan relasi foreign key di tabel peminjaman ke tabel anggota dan buku. Setelah database selesai, dilanjutkan dengan membuat website menggunakan HTML, CSS, dan PHP. Sekarang saya akan menjelaskan struktur folder dan file dari website sistem peminjaman buku yang sudah saya buat. Di sini saya menggunakan HTML, CSS, PHP, dan database MySQL dengan XAMPP sebagai server lokal. Berikut adalah struktur folder utama dari proyek yang bernama Web Purpose. Di dalamnya terdapat beberapa file PHP serta satu folder Bootstrap. Folder yang pertama itu ada folder Bootstrap. Folder ini berisi file CSS dan JavaScript dari framework Bootstrap yang digunakan untuk mempercantik tampilan halaman web agar lebih modern dan responsif. Di dalam folder ini ada dua subfolder, yaitu CSS dan yang kedua adalah JS. Selanjutnya adalah file index.php. File ini adalah halaman utama dari website. Biasanya ini menjadi titik awal atau home page saat user membuka aplikasi. Bisa berisi menu atau redirect ke halaman buku. Selanjutnya adalah file koneksi.php. File ini adalah file koneksi untuk terkonek ke database. Semua file PHP lain akan menginclude file ini agar bisa melakukan operasi ke database MySQL. Selanjutnya ada file buku.php. File buku.php digunakan untuk menampilkan data buku dalam bentuk tabel. Di file ini nantinya ada tombol tambah, edit, dan hapus. Kemudian ada file tambah buku.php. Pada file ini berisi form untuk menambahkan buku baru. Dan yang terakhir adalah edit buku.php. File ini digunakan untuk mengedit data buku yang sudah ada. Lanjut pada file anggota.php. Sama seperti sebelumnya, ini adalah bagian untuk mengelola data anggota perpustakaan. Di file anggota.php, kita bisa lihat semua data anggota. Tambah dan edit anggota dilakukan di file
tambah anggota, dan edit anggota. Selanjutnya adalah file peminjaman.php. Tambah peminjaman.php dan edit peminjaman.php. Ini adalah fitur utama dari sistem. File peminjaman.php menampilkan semua data transaksi peminjaman, seperti nama, anggota, buku yang dipinjam, tanggal, dan status. Di file tambah peminjaman.php, kita bisa mencatat transaksi baru. Lalu di edit peminjaman.php, kita bisa ubah tanggal atau status peminjaman. Jadi, struktur folder ini membantu untuk memisahkan setiap bagian sistem, yaitu buku, anggota, dan peminjaman. Masing-masing memiliki file tersendiri untuk menampilkan, menambah, dan mengedit data. Dengan cara ini, website jadi lebih terstruktur, mudah dikembangkan, dan lebih mudah dipahami. Selanjutnya, kita masuk pada tampilan website. Ini adalah halaman utama untuk sistem administrasi perpustakaan. Di halaman utama ini, ada beberapa menu yang dapat dipilih, yaitu menu kelola buku, kelola anggota, dan kelola peminjaman. Pertama, ini adalah halaman data buku. Di sini kita bisa melihat daftar seluruh buku yang tersedia di perpustakaan, lengkap dengan informasi judul, penulis, penerbit, tahun terbit, dan jumlah stok. Tombol tambah buku digunakan untuk menambahkan buku baru ke dalam database. Kemudian ada tombol update dan delete di sebelah kanan untuk mengedit dan menghapus data buku secara langsung. Selanjutnya, kita coba untuk klik tombol tambah buku. Ketika mengklik tombol ini, kita diarahkan ke halaman untuk menambahkan data buku. Kita bisa mengisi semua informasi buku baru seperti judul, penulis, penerbit, tahun terbit, dan jumlah stok. Misal, kita akan membuat atau menambahkan stok buku baru. Kita isikan judul. Kemudian kita isikan nama penulis, penerbit, tahun terbit, dan stok. Kemudian kita akan simpan. Maka otomatis data buku baru yang telah kita tambahkan tadi tersimpan di halaman data buku. Kemudian kita bisa mengupdate data buku dengan mengklik tombol update. Kita bisa ubah atau edit buku sesuai dengan yang kita mau. Kemudian kita klik update. Dan kita juga bisa menghapus data buku yang sebelumnya sudah ada. Selanjutnya, kita ke halaman data anggota. Di sini kita bisa mengelola data anggota, yaitu bisa menambahkan, mengedit, dan menghapus data anggota perpustakaan. Setiap anggota memiliki data nama, alamat, dan nomor telepon. Sama seperti sebelumnya, kita bisa klik tambah
untuk menambahkan daftar anggota, update untuk edit daftar anggota, dan delete untuk menghapus. Selanjutnya adalah halaman manajemen peminjaman buku. Di sini kita bisa melihat semua transaksi peminjaman yang terjadi, siapa anggotanya, buku apa yang dipinjam, serta status dan tanggal peminjaman. Tombol tambah peminjaman digunakan untuk mencatat transaksi baru. Halaman tambah peminjaman. Di halaman ini, kita bisa memilih anggota, memilih buku yang ingin dipinjam, lalu mengisi tanggal pinjam dan tanggal kembali. Kita juga bisa menentukan status, misalnya dipinjam atau dikembalikan. Setelah semua data diisi, klik tombol simpan, maka transaksi baru akan tersimpan di database. Misal, kita akan coba untuk menambah data peminjaman. Kemudian kita akan simpan. Maka data peminjaman terbaru akan tersimpan di halaman data peminjaman. Selanjutnya ada tombol edit update status peminjaman. Jika anggota mengembalikan buku, kita bisa klik tombol edit atau update dan mengganti status dari dipinjam menjadi dikembalikan. Nah, maka status dari data peminjaman akan berubah menjadi dikembalikan. Dengan begitu, stok buku bisa diperbarui secara otomatis. Jadi, itu tadi adalah demo singkat dari sistem peminjaman buku berbasis web. Sistem ini mempermudah pengelolaan buku, anggota, dan transaksi peminjaman. Semuanya dilakukan secara digital, praktis, dan bisa dikembangkan lebih lanjut ke sistem login, pencarian, atau laporan otomatis. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk materi menarik lainnya. Tetap semangat belajar ya!